sehat sahabat. Mencari pemandangan indah memang sekarang agak sulit. Sebenarnya bukan sulit, tapi indah tiap orang itu berbeda-beda penilaiannya. Jadi indah pada orang yang ini berbeda dengan indah pada orang yang lain. Sebagai contoh, pada orang yang senang pegunungan, ya indahnya ya senang pegunungan. Terus bagi orang yang senang dengan perkotaan, ya itu senang indah perkotaan. Jadi indah orang laut, ya indah seperti itu. Jadi berbeda-beda sudut pandangnya. Nah, kalau pada keindahan saja tiap orang berbeda, pasti ada yang mendasarinya ya. Dia itu senang dengan pemandangan mana ya. Saya dulu pernah mengajar ketika meminta anak menggambar bebas. Ada yang senang menggambar pantai, ada yang pegunungan, ada yang perkotaan. Jadi indah tiap orang beda-beda. Demikian pula dengan keindahan batin. Pasti beda-beda ukurannya. Namun keindahan batin yang kita mau pasti menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Oleh karenanya cobalah kita cari sisi keindahan yang bisa membuat kedamaian hati kita dan orang lain. Sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita melihat hamparan padi tempat ini, ya tentu sudah jarang kita melihat ya. Kenapa? Karena pada era-era sekarang ini sudah banyak jalan ya, banyak pembangunan perumahan. Kalau kita melihat sebuah tempat yang teduh, nyaman, ya itu buat kita indah, hal yang baru. Makanya ketika melihat hal-hal yang baru yang membuat kita damai, tenang, no problem, kapanpun. Jadi kalau kita bisa melihat keindahan, kita jaga, melestarikan, itu adalah bentuk kita menghargai kebaikan-kebaikan yang mesti kita tanam. Oleh karenanya, kalau kita mau dihargai, hargailah orang lain. Demikian juga dengan padi-padi di sini pun ingin dirawat, dijaga. Kenapa? Karena kita pun nanti pasti akan memetiknya. Kenapa? Karena kita masih makan nasi ya. Makan nasi, bukan makan beras, makan nasi ya. Makanya sebagai orang yang menghargai karya petani pun kita perlu mendukung kesejahteraan para petani ya. Dengan bagaimana ya, misalnya dengan belinya dengan harga yang wajar ya. Bapak Ibu yang berbahagia, bicara kemajuan, pasti kita juga mau bicara kemajuan batin ya. Batin buat kita, batin buat orang lain juga ingin bahagia. Oleh karenanya kita harus saling menghargai satu sama lain. Ada orang yang bisa maju karena berdagang, kita hargai karya mereka. Ada orang yang bisa maju secara materi karena bekerja, kita hargai. Jadi tiap orang itu punya keahlian yang berbeda-beda. Oleh karena keahlian yang berbeda-beda itulah, maka kita punya keberagaman, saling menghargai keberagaman. Apalagi pada masa pembelajaran jarak jauh bagi para siswa, kita pun menghargai para guru yang telah berusaha mengajar seoptimal mungkin untuk murid-muridnya. Nggak gampang loh mengajar. Maka itu orang tua murid mulai merasakan ya bagaimana beratnya mengajar di sekolah. Nah, itu kita juga harus hargai nilai juang para guru. Nah, anak-anak kita kalau mengerjakan tugas ya tepat waktulah, karena apa? Waktu itu berharga buat mereka dan buat kita juga ya. Kita saling menghargai. Intinya pagi ini saya berharap kita hidup saling menghargai satu dan lain. Semoga
ketenangan, kedamaian selalu bersama kita. Salam sehat.